Perkenalkan, nama saya Christian Tasya Sasongko. Perkenalkan, nama saya Arkan Akmal Mutapa ya. Perkenalkan, nama saya Stefan. Perkenalkan, nama saya Grace Sylvia Simatupang. Perkenalkan, nama saya Reka Monika Asia. Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada kepemimpinan Presiden Pak Habibie dengan masa bakti jabatan dari 23 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober 1999. Terus ada penetapan Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan kabinet yang dibentuk pada masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Dibentuknya kabinet ini merupakan akibat dari peristiwa mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden pada Kabinet Pembangunan ke-7. Pada waktu itu, banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah terbesar adalah krisis moneter tahun 1998 dan juga beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Indonesia. Dari permasalahan tersebut, masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, meminta Presiden Soeharto turun dari kursi jabatannya. Kemudian posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie atas mandat dari Soeharto sendiri. Naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia diusul dengan pembentukan kabinet baru, Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden B.J. Habibie memimpin Indonesia pada masa transisi setelah reformasi tahun 1998. Meskipun singkat, pemerintahannya membawa perubahan besar loh. Jadi, mari kita bahas kebijakan-kebijakan yang terjadi di masa B.J. Habibie. Jadi, kebijakan yang pertama adalah referendum Timor Leste. Habibie memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Leste untuk menentukan nasib mereka sendiri. Habibie membuat Timor Leste merdeka pada tahun 1999. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra, terutama di kalangan militer. Kemudian kebijakan yang kedua adalah pemilu demokratis. Pemilu 1999 menjadi paling demokratis setelah puluhan tahun dengan undang-undang pemilu yang baru. 48 partai politik juga ikut serta. Masyarakat kini punya banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah otonomi daerah. Untuk meredakan potensi disintegrasi atau perpecahan, Habibie mengesahkan UU Otonomi Daerah. Dengan ini, pemerintah daerah dapat mengelola wilayah sendiri dengan lebih leluasa tanpa terlalu terkekang oleh pemerintah. Lanjut ke kebijakan yang keempat. Kita tahu di era sebelumnya bahwa pers dibatasi ketat, tapi di era Habibie, pers akhirnya bebas. UU Pers 1999 memastikan media bisa menyampaikan berita tanpa tekanan pemerintah. Kemudian kebijakan yang kelima adalah Komnas Perempuan. Jadi, pasca tragedi Mei 1999, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa. Habibie merespons dengan membentuk Komnas Perempuan untuk melindungi hak-hak manusia. Kemudian kebijakan yang ketujuh adalah ekonomi dan Bank Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1998 membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Habibie mengambil langkah berani dengan memperkuat Bank Indonesia agar lebih independen dalam mengatur kebijakan moneter. Begitulah semua kebijakan yang terjadi selama masa pemerintahan B.J. Habibie. Memang singkat, tapi sangat berdampak. Jadi itulah pemerintahan B.J. Habibie. Menurut kalian, kebijakan mana yang paling berdampak? Kelebihan. Yang pertama, berhasil memotong nilai tukar uang terhadap dolar. Masih berkisaran antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Yang kedua, mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian dengan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPNN dan unit pengelolaan aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan rupiah terhadap dolar
hingga di bawah Rp10.000. Keempat, membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan masalah utang luar negara. Yang kelima, mengimplementasikan langsung sampai 5 ya. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPNN dan unit pengelolaan aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 6. Menyesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, kelemahan. Di akhiri kepemimpinannya, nilai tukar rupiah kembali meroket. Yang kedua, tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Yang keempat, kurang tegas, walaupun pintar tetapi tidak kurang dalam hal memimpin. Sebagai berikut, terima kasih. I think it's gonna come my hair, shine's gonna everywhere. No, 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 no.